Hello brosis, kembali lagi di channel Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger episode 24. Dan tanpa basa-basi langsung kita lanjut ke alur ceritanya. Ketika sampai di masa depan, Takemichi berada di sebuah rental buku. Takemichi merasa sudah lama tidak berada di masa ini. Aku sedang berada di toko rental dengan manajer. Aku merasa sama seperti sebelumnya. Takemichi kaget, ternyata dia bukan pegawai toko itu. Dia terkejut dengan tas dan jam mahal yang dia pakai. Dan dia juga bingung dengan gaya rambutnya. Dia merasa bukan seperti dirinya. Seseorang berkata, "Kau telat Takemichi. Kau benar-benar suka dengan toko ini ya?" Takemichi merasa tidak mengenal orang itu. Orang itu menyuruh Takemichi masuk mobil. Takemichi bingung, dia mau dibawa kemana. Orang itu berkata, "Kita akan pergi ke rumahmu, seperti yang kau perintahkan." Takemichi sangat tidak paham dengan situasinya. Dia mencoba untuk menelpon Naoto, namun dia tidak memiliki nomor HP-nya. Akhirnya sudah sampai, semua orang menunduk dan mengucapkan selamat siang kepada Takemichi. Takemichi merasa seperti mengenal mereka. Ternyata itu adalah teman-teman Takemichi. Teman Takemichi menyuruhnya masuk. Karena wakil pemimpin tidak sabaran, dia baru tersadar kalau di masa depan dia sangat sukses. Ketika Takemichi masuk, semua orang menundukkan kepalanya. Takemichi melihat Chifuyu dan berkata kepada Chifuyu, "Aku tidak paham apa yang sedang terjadi." Chifuyu memberitahu kalau ada rapat pengurus. Dia menyebut pengurus puncak geng Tokyo Manji Hanagaki Takemichi. Takemichi kaget kalau sekarang dia adalah pengurus Toman. Di suatu tempat di kota terlihat banyak mobil mewah sedang berkumpul. Takemichi dan Chifuyu mulai memasuki sebuah ruangan. Itu adalah tempat admin Toman bertemu. Terlihat para admin Toman sudah berkumpul. Takemichi berkata dalam hati, "Para admin sedang berkumpul. Sekarang aku bisa lebih dekat dengan inti Toman yang tak pernah tersentuh." Terlihat Pacin yang sedang makan. Moto dari Divisi 5. Moto menanyakan tentang Mitsuya. Kapten Divisi 4 Kawata. Payan juga ada di sana. Terlihat mereka tidak banyak berubah. Takemichi berpikir, bahkan setelah 12 tahun, mereka semua masih di Toman. Lalu ada orang yang tidak dikenal Takemichi. Orang itu bernama Hakai Shiba. Payan terlihat kesal dengan Hakai. Ada lagi orang Takemichi yang tidak kenal, bernama Saisu Inoi dan Hajime Kokonoi. Takemichi bertanya kepada Chifuyu, "Siapa mereka?" Chifuyu menjawab, "Mereka mantan Black Dragon." Pacin menanyakan tentang Maiki. Terlihat para admin yang sedang makan sambil saling mengejek satu sama lain. Pacin terlihat tidak terima saat diajak oleh Hakai. Lalu dia menendang sebuah bangku hingga bangku itu patah. Pacin mengajak Hakai untuk menyelesaikannya di luar. Lalu seseorang berkata, "Kita sedang mengadakan rapat untuk mendiskusikan masalah pembayaran dan beberapa bisnis lainnya yang geng kita kelola. 3 hari lalu kita dicari oleh polisi. Dengan kata lain, ini bukan lagi taman bermain anak-anak." Takemichi terkejut, ternyata orang yang berbicara barusan adalah Hanma. Hanma berkata, "Seseorang di sini mengkhianati kita." Mereka semua terkejut. Pacin berkata, "Mana mungkin di antara kami melakukan itu?" Koko menjawab, "Jika tidak ada yang melapor, kenapa ada banyak tempat yang dicari di hari yang sama?" Pacin tidak terima dengan perkataan Koko. Terlihat seseorang berjalan menuju ruangan itu. Takemichi sangat terkejut melihat orang itu. Semua orang menundukkan kepala melihat orang itu. Ternyata orang itu adalah Kisaki. Kisaki berkata, "Hentikan formalitas yang kaku ini." Hanma bertanya kepadaku, "Kisaki, kau tidak biasanya muncul di rapat admin?" Kisaki menjawab, "Aku ada sedikit urusan." Kisaki melihat Takemichi dengan pandangan sinis. Dia berkata kepada Takemichi dan Chifuyu, "Bolehkah mengganggu waktu kalian sebentar?" Takemichi menjawab, "Tentu." Mereka berjalan ke suatu ruangan dan menyuruh mereka duduk. Suasana sangat tegang. Takemichi berkata dalam hati, "Kisaki saat ini adalah salah satu orang terpenting di Toman. Dia adalah ketua sementara
Meskipun polisi telah berusaha melakukan penyelidikan, mereka masih tidak bisa menemukan petunjuk terhadap orang ini. Apakah dia sungguh Kisaki Teta? Lalu Kisaki berkata, kita sudah kenal satu sama lain sejak lama kan? Sudah 12 tahun sejak aku bergabung dengan Toman. Aku tidak pernah berpikir aku masih bergaul dengan Toman yang sama yang aku punya bertahun-tahun lalu. Takemichi terkejut dengan perkataannya. Kisaki bertanya, apa yang kalian pikirkan tentangku? Kalian membenciku kan? Sekitar 12 tahun yang lalu, ketika Baji mati, itu semua salahku. Aku mengatur Halloween berdarah dengan memanfaatkan Hanma. Aku meyakinkan Kazutora untuk bergabung dengan kami, untuk membuat organisasi yang bernama Valhalla. Lalu Toman bentrok dengan Valhalla. Chifuyu bertanya, kenapa kau melakukan semua itu? Kisaki menjawab, karena aku ingin kekuatan. Aku ingin mendapatkan sesuatu yang layak untuk dikagumi. Jika aku bisa menyelesaikannya, konflik itu sebagian dari mereka akan tunduk kepadaku. Aku putus asa. Aku tidak tahu Baji akan berakhir mati. Aku bersungguh-sungguh Chifuyu. Maafkan aku. Aku selalu ingin minta maaf. Aku belajar setelah 12 tahun. Teman adalah hal yang terpenting. Takemichi bertanya, apa kau menyesali perbuatanmu saat itu? Kisaki menjawab, tidak pernah kulupakan, tidak satu hari pun. Kalian mungkin masih membenciku, tapi minumlah denganku kali ini saja. Mereka pun mulai bersulang dan minum bersama. Takemichi berkata dalam hati, mungkinkah ini masa depan yang sangat bagus? Kisaki berkata, sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti ini. Bolehkah aku mengatakan satu hal? Tadi aku mengatakan kalau aku tidak tahu Baji akan berakhir mati. Itu bohong. Aku memanfaatkan Kazutora untuk membunuh Baji. Takemichi dan Chifuyu terkejut mendengar hal itu. Tiba-tiba Takemichi merasa pusing dan pingsan. Ketika Takemichi tersadar, dia sudah terikat. Takemichi bingung apa yang sedang terjadi di sini. Dia berkata, apa-apaan ini? Takemichi melihat Chifuyu yang sudah babak belur. Dia bertanya, kenapa kau babak belur? Lalu Kisaki datang dan berbicara dengan Takemichi. Takemichi sadar kalau Kisaki pasti membiusnya. Kisaki berkata kepada Chifuyu, kau selalu jadi duri dalam diriku. Kau selalu menyimpan dendam padaku. Sejak insiden 12 tahun lalu, apa kau mencoba membalaskan dendam Baji? Lalu Kisaki menendang Chifuyu. Takemichi mencoba menghentikannya. Kisaki berkata, kaulah yang mengkhianati Toman kan? Kau memilih alasan yang konyol untuk mengadu kepada polisi. Chifuyu menjawab, tidak, polisi hanya lepas kendali. Aku hanya mencoba mengeluarkanmu dari Toman. Toman menjadi busuk. Aku hanya ingin mengubah itu. Kisaki seperti yang kau bilang. Akulah pelakunya. Takemichi tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Kisaki tidak percaya, lalu ia berkata, aku telah memutuskan, entah dia terlibat atau tidak. Kisaki bertanya kepada Takemichi, kenapa kau bersikap seolah kau tidak ada hubungannya dengan semua ini? Takemichi pun bingung. Lalu Kisaki menodongkan pistol ke arah Takemichi, dan Kisaki menembak kaki Takemichi. Takemichi merasa kesakitan. Lalu Chifuyu berkata kepada Kisaki, sudah kubilang kalau Takemichi tidak ada hubungannya dengan semua ini. Dia tidak tahu apapun. Kisaki berkata, diamlah, kita teman kan? Lalu Kisaki menodongkan pistolnya ke kepala Chifuyu. Lalu Chifuyu berkata, Takemichi, ini adalah kata-kata terakhirku. Banyak hal yang terjadi selama 12 tahun terakhir. Maiki menghilang, Draken dipidana mati. Sebelum aku mengetahuinya, aku terlibat dalam pelanggaran serius. Kita telah melewati banyak hal buruk, tapi jauh di lubuk hati kita tidak berubah sedikit pun. Aku menitipkan kehendak Baji dan Toman kepadamu, partner. Lalu Kisaki menembak kepala Chifuyu. Chifuyu mati dan tergeletak di lantai. Takemichi menangis melihatnya. Kisaki berkata pada Takemichi, bagaimana rasanya membawa nasib Toman kepadamu? Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu bergabung dengannya segera. Lalu Kisaki menodongkan pistolnya ke kepala Takemichi. Takemichi ketakutan. Kisaki bertanya, apa yang salah denganmu,
kau mau berakhir dengan wajah seperti itu? Inikah aslimu? Mengecewakan. Selamat tinggal pahlawanku. Episode 24 pun berakhir.